Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Imam Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan pelaksanaan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Lebih dari itu, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kenikmatan-kenikmatan selalu Allah limpahkan kepada kita semua, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Yang artinya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tinggi kekal selamanya. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal, dan Allah limpahkan nikmatnya kepada kita, dan kelak di hari kiamat
Allah sandingkan, Allah pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini topik yang akan kami angkat ke permukaan masih tetap dalam tematik insidentil. Adapun pembahasan yang akan kami angkat adalah orang-orang yang terusir dari Telaga Al-Kautsar. Orang-orang yang terusir dari Telaga Al-Kautsar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya berbicara tentang Telaga Al-Kautsar adalah berbicara tentang perkara-perkara yang gaib. Dan ketika kita mengimani perkara-perkara yang gaib, maka itu artinya kita masuk dalam bagian ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya di surat Al-Baqarah di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita awali dari yang pertama, Alif Lam Mim. Di ayat yang kedua Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Allah berikan jawaban di ayat yang ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Salah satunya yang kita bahas pada malam hari ini, beriman adanya Telaga Al-Kautsar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang Telaga Al-Kautsar seringkali bermunculan di kitab-kitab akidah, hadis, tafsir dan yang lainnya. Tidak ada satupun kitab kecuali di dalamnya pasti membahas tentang Telaga Al-Kautsar. Oleh karena itu, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah kajian kita pada malam hari ini, saya akan bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan pembahasan Telaga Al-Kautsar. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana asiru fil jannati idza ana binaharin hafatahu qibabudz dzurri mujawwaf." Yang artinya, ketika aku berjalan di dalam surga, kebetulan bertemu dengan sebuah sungai. Kedua tepi dari sungai tersebut adalah kubah mutiara yang berlubang di dalamnya. Qultu, maka aku berkata, "Ma hadza ya Jibril?" Apakah ini wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, "Hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuka fa idza tibuhu misik adfar." Yang artinya ini adalah Al-Kautsar yang diberikan Rabb kepada engkau, sedangkan baunya bagaikan misik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di hadis nomor 6581. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari hadis ini, mari kita ambil pelajaran dari hadis tersebut. Sedikitnya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sebelum kita masuk materi inti ya, ini baru muqaddimah.
Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sebenarnya banyak fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, namun semoga 3 yang kami sebutkan ini mewakili dari sekian yang banyak tersebut. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kami bacakan tadi adalah bahwasannya di dalam hadis ini menjelaskan tentang salah satu ciri-ciri telaga Al-Kautsar, telaga yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cirinya baunya bagaikan misik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita kenali ciri-ciri yang lain dari telaga Al-Kautsar dari beberapa riwayat hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di hadis yang ke-3613 di jilid yang ke-6. Ini kitabnya. Mari kita dengarkan ciri-ciri yang lain yang disebutkan oleh Nabi tentang telaga Al-Kautsar. Dari Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudhi masiratu syahrin ma'uhu abyadhu minal laban wa rihuhu athyabu minal misik wa kibzatuhu katujumis sama man syariba minhu la yatma'u abadan. Yang artinya, telagaku, kata Nabi, sejauh sebulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada minyak misik, serta cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Siapa yang meminum air dari telaga tersebut, niscaya dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma'uhu abyadu minal wariq, airnya lebih putih daripada perak. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mari kita kumpulkan satu persatu ciri-ciri telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang pertama namanya Al-Kautsar. Hadisnya tadi di awal sudah kami baca, riwayat Bukhari. Ciri yang kedua, baunya bagaikan misik. Ciri yang ketiga, luasnya sejauh orang yang melakukan perjalanan sebulan penuh. Ciri yang keempat, airnya lebih putih daripada susu. Ciri yang kelima, airnya lebih putih daripada perak. Ini yang tadi telah kami bacakan. Ciri yang keenam, jumlah cangkirnya seperti jumlah bintang yang ada di langit. Ciri yang ketujuh, siapa yang meminum airnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Sampai 7 ciri di hadis yang pertama yang telah kami bacakan tadi. Mari kita lihat dalam riwayat yang lain, yaitu di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di hadis yang ke-3614 dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, fama ma'u, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fama ma'u haudhika ya Nabi Allah,
yaitu sahabat Abu Umamah radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, bagaimana air telagamu? Wahai Nabi Allah, bagaimana air telagamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla madzaqatan minal asal, lebih manis rasanya daripada madu, kata Nabi. Wa atyabu raihatan minal misik, dan lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Man syariba minhu lam yadhma abadan, siapa yang meminum airnya maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Walam yaswadda wajhuhu abadan, dan selamanya wajahnya tidak akan pernah hitam. Wajahnya tidak akan pernah hitam selamanya. Maka berdasarkan riwayat ini ada satu tambahan ciri, yaitu ciri yang ke berapa ini berarti? 8. Yaitu siapa yang meminum airnya lebih manis daripada madu. Itu ciri yang ke-8. Ciri yang ke-9, siapa yang meminum airnya, ya, tadi sudah kami sampaikan tidak akan pernah haus selamanya. Dan ciri yang berikutnya ini, wajahnya tidak akan pernah hitam selamanya. Berarti ada 2 ciri tambahan, 8 dan 9. Terakhir penutup nomor 10, ciri-ciri telaga Al-Kautsar yang bisa kita ketahui dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ciri yang ke-10, paling banyak pengunjungnya di antara seluruh nabi-nabi yang lain. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ini kitabnya. Dalam Sunan Tirmidzi di hadis yang ke-2443 dari sahabat Samurah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin haudha. Kata Nabi, setiap nabi memiliki telaga. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Kata Nabi, mereka saling berbangga diri, telaga siapakah di antara mereka yang paling banyak dikunjungi. Saya ulang, setiap nabi punya telaga, dan mereka saling berbangga diri siapakah yang paling banyak pengunjungnya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan, dan aku, kata Nabi, berharap telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Ini merupakan ciri yang terakhir, paling banyak pengunjungnya, yaitu telaga Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pelajaran yang kedua dari hadis riwayat Bukhari, muqaddimah yang sudah kami sampaikan tadi. Kan ada 3 pelajaran. Pelajaran pertama, ciri-ciri telaga Al-Kautsar, ada 10, sudah kami sampaikan semua. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan telaga Al-Kautsar adalah sebuah berita gaib yang pasti benar dan pasti terjadi. Karena tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara perkara-perkara syariat, terutama berbicara perkara-perkara gaib, kecuali semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagai seorang muslim, ketika dia telah membaca 2 kalimat syahadat, syahadat yang pertama disebut syahadat tauhid,
Syahadat yang kedua syahadat Rasul. Syahadat yang pertama persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan syahadat yang kedua persaksian seorang muslim bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka salah satu konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang Nabi sampaikan, tidak mempermasalahkan ucapan Nabi, tidak mencibir ucapan Nabi, tidak mengolok-olok ucapan Nabi, tidak dibuat bahan candaan ucapan Nabi. Maka adab seorang muslim taslim, sami'na wa ata'na, karena setiap ucapan di muka bumi ini boleh kita tolak, tapi ada satu ucapan yang tidak boleh kita tolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapannya wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Bahwasanya ucapan Rasul itu adalah tidak lain wahyu yang Allah wahyukan, sehingga tidak mungkin Nabi beropini. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau kita sempat buka Al-Quran, silakan dicek. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Haqqah, surat yang ke-69, ayat yang ke-44 sampai 46. Silakan bisa dicek. Surat Al-Haqqah surat yang ke-69 ayat 44 sampai 46. Dengan tegas Allah memberikan ancaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Silakan bisa dilihat ayatnya. Andai kata Muhammad itu mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, kata Allah, niscaya tangan kanannya akan kami pegang dan akan kami potong urat tali jantungnya. Rasul saja, manusia terbaik di muka bumi ini, diancam oleh Allah, nggak boleh beropini. Menurut saya opini berarti nggak boleh. Maka ketika seseorang berbicara agama, dia harus kembalikan qala Allah wa qala Rasul dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu, kembali ke materi kita, wajib kita imani karena pasti benar dan pasti terjadi. Ada dalil pendukung yang lain? Ada. Surat Al-An'am surat nomor 6, ayatnya ayat 50. Saya bacakan. Allah berfirman pada surat Al-An'am ayat yang ke-50, qul la aqulu lakum indi ghazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Yang artinya, katakan Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwasannya perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jelas, berarti ucapan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu wahyu, hadis itu juga wahyu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka sikap seorang muslim wajib mengimani berita yang Nabi sampaikan tadi terkait Telaga Al-Kautsar. Sekarang kita masuk materi yang kita masuk pelajaran yang ketiga, pelajaran terakhir. Ya, pelajaran terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bikin kita merinding yang nomor 3. Apa itu? Ternyata kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jika ingin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kelak di hari kiamat, maka carilah Nabi di salah satu 3 tempat. Nabi yang memberikan itu. Sebelum saya baca dalilnya, jika nanti di akhirat kelak kita ingin berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka carilah beliau sallallahu alaihi wasallam di salah satu dari 3 tempat. Mana dalilnya? Kita dengarkan, yaitu dalil yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan Baihaqi di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke 3625. Ada yang mau bacakan terjemahannya? Ada yang mau bacakan terjemahannya? Artinya saja? Ada? Siapa mau baca terjemahan? Antum? Minta tolong. Ini aja ya. Ini sudah Anda carikan. Ya. Ini. Ya, 3625 dari Anas, lalu kemudian terjemahannya di bawahnya. Pelan-pelan ya. Saya akan bacakan hadisnya, kita dengarkan terjemahannya. Riwayat Tirmidzi dan Baihaqi dalam Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke 3625. Silakan dibaca dulu, Mas. Dari mana ya, akhi? Ya, atasnya dari mana itu? Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumil qiyamah. Baca Mas yang keras. Teruskan. Aku telah memohon kepada Nabi agar Nabi memberikan kepadaku syafaat nanti di hari kiamat. Masya Allah, Nabi masih hidup tapi. Jadi wajar kalau minta kepada orang yang masih hidup, berikan aku syafaatmu kelak di hari kiamat wahai Rasulullah. Lihat jawaban Nabi. Qultu faqala, Nabi mengatakan dalam sabdanya, ana fa'ilun insyaallah. Baca Mas. Aku berikan syafaat itu kepadamu kelak di hari kiamat, insya Allah. Sudah ada jaminan nih dapat syafaat. Apakah berhenti sampai di sini? Belum. Anas radhiyallahu an bertanya kembali kepada Nabi. Qultu, kata Anas radhiyallahu an, fa aina atlubuka? Silakan. Di mana nanti di akhirat aku bisa ketemu dengan engkau wahai Rasulullah? Qala awwalu ma tatlubuni ala sirat. Silakan. Yang pertama, temui aku, carilah aku di atas sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, di mana banyak di antara hamba-hamba Allah yang jatuh dari tempat tersebut lalu mereka terbakar dengan api neraka yang ada di bawahnya. Bahkan ada di antara sebagian hamba-hamba Allah, ini ada sebenarnya kajian saya khusus ya, yaitu ada tema khusus judulnya menggapai cahaya di akhirat. Jadi ceritanya hadisnya panjang. Kitabnya saya bawa sebenarnya di jilid 6 ini juga. Hadisnya panjang bahwa nanti setiap orang itu akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amalannya. Makanya pentingnya kita memiliki cahaya. Bahkan nanti Anda bisa lihat di dalam surat Al-Hadid, itu mereka orang-orang munafik minta cahaya kepada orang-orang yang beriman. Itu ada ayatnya, mulai ayat 12 sampai 14 kalau tidak salah. Baik, kita lanjutkan. Setiap orang nanti diberi cahaya sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang sebesar pohon kurma, bahkan ada yang memiliki cahaya sebesar ibu jari kakinya, yang cahaya itu kadang padam, kadang menyala. Maka ketika mereka melewati sirat sesuai dengan cahaya yang mereka miliki, kata Nabi, ada yang seperti kecepatannya melewati sirat seperti orang berkedip langsung nyampe surga. Ada. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini.
Ada di antara mereka yang melewati sirat seperti kecepatan kilat, ada yang seperti kecepatan awan bergerak, ada yang seperti kecepatan kuda berlari, ada yang seperti kecepatan orang yang berlari, semakin turun, semakin turun. Bahkan ada juga di antara mereka yang menggantungkan satu tangannya sedangkan satu tangannya terlepas. Ada juga yang terbalik, satu kakinya menggantung, satu kakinya lepas, sehingga sebagian tubuhnya itu hitam legam karena terkena sengatan neraka yang ada di bawahnya. Semua bergantung cahaya yang ia miliki. Kembali ke materi kita. Maka kata Nabi, temui aku di sirat, di jembatan itu, sirat, nanti di hari kiamat. Lalu kata Anas, terus dikejar oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qultu fa illam alqaka ala sirat, silakan. Bagaimana kalau aku tidak bertemu dengan dirimu, tidak menjumpaimu di atas sirat? Qala fatlubuni indal mizan. Silakan. Carilah aku di dekat mizan, penimbangan amal. Ya, Ustadz, amal itu kan abstrak Ustadz ya. Ngapain pakai ditimbang Ustadz? Ngapain pakai ditimbang? Iya. Apa Allah itu tidak mampu Ustadz untuk yaitu menilai amal seseorang? Kok pakai ditimbang-timbang? Amal itu kan yang namanya ditimbang itu kalau konkret berat badan itu ditimbang Ustadz. Ini amal perbuatan ditimbang. Itu kan abstrak. Apa Allah tidak mampu melakukan itu, nggak pakai penimbangan itu? Maka jawabannya cuma satu. Orang-orang yang seperti ini cuma satu jawabannya Bapak Ibu. Nggak usah panjang-panjang, dijawab aja. Apa itu? Jawabannya di surat Al-Anbiya ayat 23. Intinya satu, Al-Anbiya 23. Begini jawabannya, yaitu intinya di dalam surat itu, jangan bertanya apa yang Allah perbuat. Selesai. Itu maunya Allah. Iya. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat, justru engkau yang akan ditanya atas apa yang kamu perbuat. Nggak usah ditanya kekuasaan Allah, Allah maunya apa, selesai. Ya. Sebab ada orang-orang yang cari seperti ini. Ustadz, Allah menciptakan alam raya bumi ini kan untuk manusia, untuk dimanfaatkan. Betul. Terus kenapa Ustadz ya Allah itu menciptakan sesuatu yang sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan? Buktinya Allah menciptakan babi, diciptakan tapi tidak boleh dimakan, haram. Buat apa? Ini orang jil, liberal, iya. Buat apa Allah nyiptakan ganja? Nggak bisa dinikmati, katanya haram makan ganja, memabukkan dan seterusnya. Kan berarti ada Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Maka jawabannya gampang Bapak Ibu. Apalagi dia bertanya, kenapa Ustadz maghrib itu kok 3 rakaat? Kenapa kok enggak 1 gitu loh? Kan sama-sama ganjil. Kenapa subuh itu kok 2? Kenapa kok enggak 4? Zuhur itu kenapa kok 4 rakaat? Kenapa kok enggak 2? Kan sama-sama genapnya. Jawabannya satu Bapak Ibu. Jangan bertanya apa yang Allah perbuat, justru engkau yang akan ditanya apa yang engkau perbuat. Kelar, selesai. Sami'na wa ta'na. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Maka kata Nabi, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Anas radhiyallahu an, fa illam alqaka indal mizan, silakan. Aku bertanya lagi, bagaimana bila aku tidak menjumpaimu di dekat mizan? Bagaimana kalau aku nggak bertemu dengan dirimu di dekat mizan? Terakhir Nabi menjawab, qala fatlubni indal haudhi, silakan. Carilah aku di telaga Al-Kautsar. Alamannya jelas. Lalu Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, fa inni la ukhti hadhis salasal mawatin. Silakan. Carilah aku di dekat telaga, karena aku tidak mungkin keluar dari 3 tempat itu. Yang pertama sirat, yang kedua mizan, yang ketiga telaga Al-Kautsar. Kesimpulannya, jika kita ingin ketemu Nabi nanti di hari kiamat, alamatnya sudah diberi oleh Nabi, yaitu sirat, mizan, atau di telaga Al-Kautsar. Semoga kelak di hari kiamat Allah pertemukan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita berada di dalam telaganya.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Namun, nah masuk materi. Sudah Isa? Hah? Nah, sudah adzan ya? Betul ya? Baik, kita dengarkan berkumandang adzan lebih dahulu ya. Lalu kemudian setelah adzan kita lanjutkan. Ini materi intinya di sini. Loh, dari tadi itu belum muqaddimah Bapak Ibu. Ya. Muqaddimah, kata pengantar ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kita skoros dulu mendengarkan adzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka berikutnya kita akan masuk materi kita, orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar? Mereka diusir sehingga mereka tidak bisa menikmati nikmatnya air dari telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terusir. Padahal setiap hamba-hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan berjumpa dengan beliau. Namun sayang beribu sayang, tidak semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa merasakan nikmatnya air dari telaga Al-Kautsar dan tidak bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ada beberapa golongan manusia. Yang pertama, orang-orang yang terusir dari telaga Nabi adalah orang-orang yang berbuat kebid'ahan setelah Rasul wafat. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Mereka melakukan kebid'ahan di dalam masalah agama atau ibadah. Bukan masalah dunia ya, masalah agama atau ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, dalam sahihnya Sahih Bukhari, di hadis yang ke-6593. Bukhari 6593. Atau kita bisa juga temukan di dalam kitab ini, Sahih Targhib wa Tarhib, di jilid yang ke-6. Karena jilid yang ke-6 ini kebanyakan babnya berbicara tentang taubat, zuhud, jenazah, kebangkitan, surga, neraka, dan seterusnya. Kita bisa lihat di dalam kitab ini Sahih Targhib wa Tarhib di hadis yang ke-3624. Iya, bisa dibantu lagi? Ayo. Jangan mundur dulu. Ini Mas. Kita dengarkan, yaitu hadis yang ke-3624 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, kita dengarkan. Silakan Mas. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata. Baik, kita dengarkan baik-baik. Silakan Mas. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya, terus? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ya, ibunya orang yang beriman, ya, Ummi Abdillah. Nah, sekalipun beliau tidak memiliki putra atau keturunan ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah meminta kepada Nabi untuk memiliki nama kunyah, memiliki kunyah sebagaimana istri-istri Nabi yang lainnya, Ummu Habibah, Ummu Salamah. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, pakailah keponakanmu, yaitu Aisyah memiliki saudara kandung namanya Asma
binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang mana Asma menikah dengan seorang lelaki saleh yang memiliki anak laki-laki yang bernama Abdullah atau Abdillah. Maka Aisyah memakai nama keponakannya Ummu Abdillah. Boleh yang seperti ini, sah. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya nggak punya keponakan, nggak punya anak, nggak punya keponakan, apakah boleh dengan nama kunyah? Boleh. Di zaman Nabi SAW banyak para sahabat memakai kunyah. Kalau laki-laki Abu, kalau wanita Ummu. Banyak di antara para sahabat. Misalnya ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Apakah beliau memiliki putra namanya Hurairah? Bukan, enggak. Karena beliau menyukai kucing, maka sehingga diberi julukan oleh Nabi, Anta Abahir. Kamu ini adalah bapaknya kucing. Abu Hurairah, boleh. Nah, tergantung di sini menyukai hewan apa di sini, ya. Baik. Kita lanjutkan. Masih banyak lagi sahabat. Abu Dzar, apakah dia punya anak namanya Dzar? Tidak. Abu Dzar Al-Ghifari, ini adalah kunyah, boleh meskipun tidak memiliki keturunan. Ustadz, nama apa kunyah itu Abu atau Ummu harus pakai nama anak yang pertama Ustadz? Tidak harus. Kebiasaan orang Arab, kalau anaknya 5 perempuan, 1 laki-laki, mereka selalu memakai nama anak laki, bukan nama anak perempuan. Saya ulang ya, silakan diperhatikan, dicek sahabat-sahabat Nabi. Meskipun mereka memiliki anak-anak perempuan, nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, terakhir laki, maka kunyahnya diikutkan ke anak laki. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Lah kalau saya Ustadz, saya punya anak 3-tiganya putri, nggak punya anak laki, apakah boleh saya memakai nama kunyah nama anak perempuan saya? Abu Lailah misalnya, boleh, nggak apa-apa, tidak ada larangan. Hanya saja kebiasaan orang Arab memakai nama anak laki. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bahwasanya Nabi sedang bersama-sama dengan para sahabatnya. Lalu Nabi bersabda, silakan Mas lanjutkan. Nabi bersabda, inni alal haudhi hatta anzura man yaridu alayya minkum. Sungguh aku kelak akan tiba pertama kali di telaga Al-Kautsar, sehingga aku lihat dari umatku yang menyusulku. Aku tahu siapa yang datang. Ternyata apa yang terjadi? Wasayukhadhu nasun duni. Silakan Mas. Demi Allah, sungguh banyak orang yang bertahan tidak sampai kepada. Demi Allah kata Nabi, banyak orang yang disingkirkan dariku tertahan, mereka nggak bisa bertemu denganku. Fa'aqulu ya minni wa ummati, kata Nabi. Silakan. Mereka umatku ya, mengapa tidak bisa masuk ke telaga dan tidak bisa berjumpa denganku? Lihat jawabannya, bikin kita merinding jawabannya. Allah yang menjawab. Jawabannya fayuqalu arta ma amilu ba'daka. Silakan. Maka dia menjawab, ya. Apa itu? Nah, disebutkan di dalam hadis ini, hal sya'arta ma'amilu ba'daka, apakah engkau tidak tahu apa yang engkau lakukan sepeninggalmu? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, maka kalau ditanya siapa kelompok yang tidak bertemu dengan Nabi atau tidak terusir dari telaga Al-Kautsar, kelompok yang pertama, orang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam ibadah atau agama. Baik, ini yang pertama. Kelompok yang kedua dan yang ketiga, 2 dan 3 jadi 1. Kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Murji'ah. Ada
sayang kitabnya tertinggal tadi, nggak kebawa. Dalilnya bisa kita lihat, yaitu di dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah, Silsilah Hadis As-Sahihah, hadis nomor 2748. Yang punya kitab terjemahannya jilid 3 itu 2748. Kita dengarkan hadisnya dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi yang mengatakan ini, sinfani min ummati la yaridani alayyal hawdha al-qadariyatu wal murji'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua golongan dari umatku yang tidak akan menemuiku di telaga di surga, tidak akan menemuiku di al-haud, telaga di surga. Mereka adalah al-qadariyah dan murji'ah. Pertanyaannya, siapa mereka ini? Kita kenali satu persatu, ringkas saja ya karena waktunya. Kelompok Qadariyah adalah salah satu kelompok aliran sesat, bahkan termasuk kelompok ahli bid'ah. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka memiliki pemahaman atau keyakinan. Di antara keyakinan mereka, mereka tidak mengakui, mereka tidak meyakini adanya qadar atau takdir. Mereka mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri, dan dialah yang melakukan perbuatannya. Bahkan di antara salah satu keyakinan Qadariyah, mereka juga meyakini Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Bayangkan, Allah itu baru tahu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi nggak tahu. Mereka mengingkari takdir. Mereka juga meyakini bahwa semua itu berdasarkan nasibnya sendiri. Perbuatan manusia itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu ringkas saja tentang Qadariyah. Adapun kalau Bapak Ibu ingin lebih lengkapnya keterangannya, sejarah munculnya, tokoh-tokohnya dan seterusnya, bagaimana keyakinan mereka, saya sarankan Bapak Ibu membeli buku yang ditulis atau memiliki buku yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Kitab atau buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, Mulia dengan Manhaj Salaf, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Tebal bukunya. Nah, di situ dijelaskan kelompok-kelompok sesat, dan dijelaskan pula aliran itu dikatakan sesat itu kategorinya apa menurut MUI dan menurut yaitu para ulama, apa kategorinya. Kelompok itu dikatakan sesat atau radikal dan seterusnya. Nah, itu nanti di situ ada insya Allah keterangannya. Baik, kita lanjutkan bahwasanya yang kedua sekarang yang Nabi sebut tadi, Murji'ah. Siapa lagi kelompok ini? Ini termasuk salah satu daripada kelompok sesat, bahkan termasuk ahli bid'ah. Di antara keyakinan mereka, menurut mereka orang yang taat dan orang yang berbuat maksiat imannya sama. Ini Murji'ah. Iya. Mereka juga memiliki pendapat iman itu tidak bisa bertambah dan iman itu tidak bisa berkurang. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'a wa yankus bil maksiyah. Iman bertambah karena ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan iman itu berkurang, drop.
itu karena maksiat yang ia lakukan. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kalau menurut Murji'ah, iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Bahkan salah satu keyakinan mereka adalah mereka mengatakan menghina dan mencela Allah, menghina dan mencela Rasulullah, menghina mencela syariat Islam bukanlah sebuah perbuatan kufur, tetapi itu hanya menunjukkan pendustaan yang ada di dalam hati, nggak sampai kufur. Ya, jadi masih banyak lagi yaitu keyakinan-keyakinan mereka. Ini cuma sekedar kita kenali saja. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yang 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Riwayatnya sahih, riwayat Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi hadis nomor 2641. Riwayat Tirmidzi itu. Ya, Tirmidzi. Maka 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Siapa yang 1 itu? Yang 1 itu adalah al-jamaah, kata Nabi. Siapa al-jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabat. Pertanyaannya, 72 itu siapa saja? Maka dijawab oleh Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Abdullah bin Mubarak atau Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan dari 72 sekte ini, maka apa ya kalau bisa dikatakan pentolannya itu apa ya, bahasa yang keren itu apa, bedengkotnya, tokohnya, dedengkot ketua ya, pemimpin dari 72 ini 4 kelompok yang masing-masing kelompok ini melahirkan sekte 18, sehingga betul 18 kali 4 72. Siapa itu? Dedengkotnya 4 dari 72 ini, tapi cabangnya berkembangnya 18 18 18 18. Siapa mereka? Yang pertama Qadariyah, kata Ibnu Mubarak rahimahullah. Kembali ke tadi hadis tadi. Yang kedua Murji'ah. Yang ketiga Syiah. Siapa Syiah? Kelompok yang mengkultuskan sahabat Ali radhiyallahu an. Nah, bahkan kelompok yang mencaci maki para sahabat-sahabat Nabi, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala kafir Quraisy. Mereka mengatakan istri-istri Nabi adalah pelacur-pelacur di dalam Islam. Mereka mengatakan istri Nabi bukan Ummul Mukminin tetapi Ummu Syurur, ibunya orang-orang yang jelek, dan seterusnya. Ini ada di kitab-kitab mereka. Syiah tentu sudah kita ketahui ini. Yang keempat adalah yaitu Khawarij. Khawarij yaitu kelompok yang membelot, yang menentang sahabat Ali bin Abi Thalib, kelompok yang bermudah-mudahan dalam hal takfiri, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Mereka mengkafirkan semua orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Nah, jadi ini adalah yaitu Khawarij ya, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, sehingga dedengkotnya cuma 4, tetapi setiap ini kelompok ini, ketuanya ini, pemimpinnya ini melahirkan 18 sekte dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan masuk yaitu yang berikutnya. Orang-orang yang terusir dari Telaga Al-Kautsar yang terakhir, berarti orang yang keempat. Siapa orang yang keempat? Pemimpin yang zalim kepada rakyatnya dan rakyat yang membantu kezaliman pemimpin. Mereka semua nggak dapat Telaga Al-Kautsar, terusir. Pemimpin yang zalim, tolong saya ngomong begini jangan kemana-mana pikirannya ya Bapak Ibu sekalian ya, tolong jangan kemana-mana ya. Pemimpin yang zalim kepada rakyatnya dan
kezaliman pemimpin. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi. Saya bawa kitabnya. Dalam Sunan Tirmidzi di hadis yang ke 2259. 2259 dalam Sunan Tirmidzi 2259. Ya, bisa dibantu? Ya. Iya. Langsung aja dari sini, dari Ka'ab bin Ujrah, dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan Mas baca. Ka'ab bin Ujrah ia berkata, Ya. Rasulullah pernah pergi bersama kami. Ketika itu kami berjumlah 9. Terus. Terdiri dari 5 dan 4. Terus. Bagian yang pertama 5 dari bangsa Arab. Terus. Sedangkan bagian yang kedua 4 dari Ajam. Dari Ajam. Jadi kata Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan para sahabat berjumlah 9 orang. 5 orang dari, yaitu mana tadi? Arab, sedangkan yang 4 orang dari Ajam, ya. Terus lanjut. Beliau lalu bersabda, Apa kata Nabi? dengarkanlah. Nah, saya bacakan hadisnya sebelum dilanjutkan terjemahannya. Kata Nabi, "Isma'u, hal sami'tum annahu sayakunu ba'mara." Silakan baca Mas. Dengarkanlah, apakah kalian pernah mendengar bahwa sepeninggalku nanti ada amir-amir atau pemimpin Stop. Bahwa nanti akan ada amir-amir atau pemimpin setelah aku meninggal, setelah aku wafat. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim. Silakan. siapa saja yang bergabung bersama mereka Siapa saja yang bergabung dengan pemimpin tersebut lalu membenarkan kedustaan mereka benarkan kedustaannya pemimpin tersebut dan menolong mereka dalam perbuatan zalimnya, falaisa minni walastu minhu. Silakan. maka ia tidak termasuk golonganku dan aku pun bukan termasuk. Maka dia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk dari golongannya. Walaisa biwaridin alayyal haudha. Silakan. Dia tidak akan datang kepadaku di telaga kau. Stop, sampai situ. Dia tidak akan menemuiku di telaga Al-Kautsar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah yaitu kelompok orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kautsar. Materi ini akan saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan materi paling ujung, yaitu kiat-kiat agar berjumpa dengan Nabi di telaga Al-Kautsar. Kiat-kiatnya agar kita bisa meminum airnya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Kiatnya ada 3 Bapak Ibu. Kiatnya ada 3. Ada 3 amalan. Yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mana dalilnya? Dalilnya kebalikan daripada 2 kelompok sesat tadi, Qadariyah dan Murji'ah. Maka berarti kebalikannya adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Maaf ini Bapak Ibu ya, sekarang ini banyak orang ngaji Quran sunnah, Quran sunnah, Quran hadis, Quran hadis. Hampir setiap masjid mengkaji kitab Quran hadis, Al-Quran al-hadis, sampai punya anak dikasih nama Randis. Oh, apa Randis itu? Quran hadis.
Saking seringnya mempelajari Quran dan hadis, tapi maaf beribu maaf, dia mempelajari Al-Quran, dia mempelajari hadis tersebut dengan pemahaman siapa? Kalau dengan pemahaman pribadi kelompoknya, maka tentunya akan menyimpang. Sehingga ikutilah pemahamannya para sahabat, karena mereka orang yang hidup di zaman Nabi, yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Makanya saya sering katakan, kalau kita pengen masuk surga, ikutilah orang yang sudah tempatnya di surga. Sudah jelas sudah. Jangan mengikuti orang yang jelas surganya. Siapa mereka? Sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama dari kalangan muhajiri dan ansar, sahabat Nabi dari Mekah dan dari Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha. Ya, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, andai kata yaitu para sahabat, kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan mencaci maki sahabatku, karena amal ibadah yang mereka lakukan, yaitu sekalipun itu hanya 1 jam, sesaat aja, itu lebih baik daripada yaitu amalan yang dilakukan oleh umatku seumur hidupnya. Nggak ada bandingannya sudah antara bumi dengan langit ini. Ya, ini manusia terbaik ini yang hidup di zaman Nabi. Wahyu turun, mereka ada, sehingga mereka orang yang paling tahu ayat ini turunnya kapan, kronologisnya apa, bagaimana cara penerapannya. Sahabat yang paling tahu. Sampai-sampai katanya Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat Tirmidzi nomor 2952 2952, ya, kata Nabi, man qara'al Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang membaca Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan akalnya, menurut logikanya, fa asaba, ternyata benar, faqad akhta'a, tetap dianggap salah. Meskipun benar, tetap dianggap salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti pemahamannya para sahabat pendahulunya. Oleh karena itu, maka kembalikan urusan ini kepada mereka, Rasul dan para sahabat. Baik, kita lanjutkan. Nah, berpegang sampai kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin. Ya, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian 2 sunnah tersebut, ya, artinya suruh berpegang erat-erat. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2 amalannya, selalu menjaga kesucian dengan memperbanyak wudhu. Terus batal wudhu lagi, ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus, ya, selalu memperbarui wudhu. Ya, mana dalilnya? Kita dengarkan dalilnya. Silakan dibaca, minta tolong dibantu Mas, di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, ya, hadis riwayat Muslim. Dalam sahihnya kita bisa temukan dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 177. Yang punya kitab Sahih Muslim, ya, silakan bisa dilihat nanti yang punya kitabnya, ya, Sahih Muslim nomor 249 di nomor aslinya 249. Mari kita dengarkan dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini, redaksinya sama, nomor 177 di jilid yang pertama dari kitab ini. Kita dengarkan, silakan Mas, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan baca Mas, silakan baca. Nabi mendatangi kuburan, ziarah kubur. Loh, berarti boleh ziarah kubur? Boleh. Nabi SAW mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibratan. Aku dahulu melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang pergilah kalian ziarah. Karena berziarah kubur itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti tujuannya ziarah kubur itu selain mengingat kematian, ingat akhirat, mengambil pelajaran. Ya, betul. Naam.
Ya, itu. Adapun minta kepada orang yang telah mati, maka tidak boleh. Bahkan ini termasuk syirik. Adapun menjadikan orang yang telah mati sebagai wasilah, perantara agar doanya disampaikan kepada Allah karena orang yang telah mati ini orang saleh, syirik, nggak boleh. Ya, sebagaimana orang-orang kafir mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, tapi kami menjadikan mereka sebagai media wasilah, perantara agar doa kami disampaikan kepada Allah. Karena mereka ini orang soleh. Nah, syirik berarti tujuannya cuman mengingat kematian, mendoakan mayit yang ada di kuburan tersebut, ya, kaum mukminin, kaum muslimin, lalu kemudian mengingat akhirat sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an kalau lihat kuburan mesti nangis sampai jenggotnya basah. Nangis sampai jenggotnya basah. Utsman, sampai-sampai sahabat yang lain berkata, ketika Rasul masih hidup, Rasul menjelaskan tentang neraka, tentang siksaan. Kau tidak menangis. Kenapa kalau lewat kuburan kau mesti nangis? Karena kata sahabat Utsman radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi bersabda, tidak ada bentuk alam yang paling mengerikan kecuali tempat yang satu ini. Sekali dia dimasukkan dalam kubur berhasil, sukses menjawab pertanyaan malaikat-malaikat penanya kubur, maka alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih menyenangkan. Sekali tidak berhasil di alam transit yang satu ini, alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih menyeramkan. Allahu Akbar. Alam transit ini. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasannya boleh ziarah, tujuannya itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Nabi ziarah lalu Nabi membacakan doa. Versi doanya banyak. Ada yang versinya Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ada yang versi yang lain daro qaumin dan seterusnya. Banyak versinya. Silakan Mas, lanjutkan Mas. Agak keras. Assalamualaikum negeri kaum mukminin. Ya, terus. Kami insyaallah tidak lama lagi akan Kata Nabi, kami tidak lama lagi akan menyusul kalian. Terus kan? Aku ingin bahwa kita telah melihat saudara-saudara kita. Terus. Mereka berkata, Stop. Kata Nabi, aku ingin nanti melihat saudara-saudara kita. Saya belum melanjutkan sudah merinding. Kata para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudaramu juga wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalian memang saudara-saudaraku, tetapi yang aku maksud, aku ingin ketemu mereka, saudara-saudara kalian, umat-umatku yang ada di akhir zaman. Kita yang disebut Bapak Ibu sekalian, Nabi kepingin ketemu dengan kita. Sahabat waktu itu tanya, bagaimana Anda bisa mengenali mereka wahai Rasulullah, sedangkan Anda meninggal lebih dahulu, mereka ada setelah Anda wafat, bagaimana Anda kenal dengan mereka? Maka Nabi SAW menjawab, silakan Mas, lanjutkan aja dari yang kalimat tadi, silakan. bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Terus, Beliau menjawab, ya, kalian adalah sahabat-sahabatku. terus, Sementara saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang. terus lanjut. Tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang-orang yang belum datang dari kalangan umatmu? Baik, bagaimana engkau bisa mengenali mereka? Orang-orang yang belum datang zaman sekarang ini, tapi nanti akan muncul nanti di akhir zaman. Kita yang dimaksud. Apa jawaban Nabi? Nabi memberikan perumpamaan. Bagaimana menurut kalian jika ada seseorang yang memiliki kuda, keningnya putih, kakinya putih, bagian belakangnya putih, berada di tengah-tengah kerumunan kuda yang semuanya warnanya hitam. Kira-kira pemilik kuda yang ada kening putihnya itu mengetahui tidak kalau itu kudanya? Maka kata para sahabat, ya tentu wahai Rasulullah, karena yang lain hitam semua. Kata Nabi, begitulah kondisi umatku, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudhu'i. Ya, mereka akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya mukanya, tangannya, kakinya dari bekas wudhu, kata Nabi. Wa ana faratuhum alal haudhi, dan aku mendahului mereka datang ke telagaku. Ketemu sama Nabi. Ya, baca teruskan Mas, teruskan dikit lagi itu, silakan. Dia menjawab, apakah kalian perhatikan jika seorang mempunyai
kuda-kuda yang hitam-hitam? Terus Apakah dia bisa mengenali kudanya? lanjut. Mereka menjawab, Ya, ya Rasulullah. lanjut. Dia bersabda, sesungguhnya umatku akan hadir dengan wajah yang ketua, tangan bersinar putih karena bekas wudu. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan mereka, yaitu dan aku mendahului mereka datang ke telagaku. Baik, sampai situ ya. Jadi memperbanyak wudhu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ditanya Ustadz kapan saja kita disyariatkan wudhu, ada 13 keadaan. Kapan saja itu, insya Allah lain kesempatan ya, insya Allah ya. Ada 13 keadaan kita disyariatkan untuk wudhu, insya Allah lain kesempatan. Ya, yang ikut kajian saya di mana, di Masjid Ar-Rayyan di Jombang, tentunya materinya kemarin ya, hari Jumat kemarin, yaitu tentang membahas kitab Aksaru min Sunnati ya, lebih dari aksaru min alfi sunnati fil yaumi wal lailah, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, dan kita sudah masuk pada bab wudhu. Kita lanjutkan yang ketiga, terakhir, kiat-kiat agar bertemu Nabi di Telaga Al-Kautsar. Yang ketiga, menjadi pemimpin yang adil. Nah, menjadi seorang pemimpin yang adil, sebab tadi pemimpin yang zalim mereka tidak akan bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Maka kebalikannya, jadilah pemimpin yang adil. Sebagai seorang suami dalam rumah tangga, jadilah suami yang adil, yang baik. Bagi seorang umara, maka jadilah umara yang adil, pemimpin yang adil. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya harus kami sampaikan, pemimpin yang adil baru bisa kita dapatkan kalau rakyatnya soleh. Selama rakyatnya zalim, Allah tidak akan datangkan pemimpin yang adil. Berarti kesimpulannya Ustadz, pemimpin itu cerminan rakyat ya, bukan rakyat cerminan pemimpin. Jadi jangan suka menyalahkan pemimpin kalau kita masih berbuat zalim. Ya, maka jadilah kita orang yang soleh ya, rumah tangga keluarga yang soleh, masyarakat yang soleh, Allah akan berikan kepada kita pemimpin yang soleh. Memangnya ada dalil yang berbicara ini? Ada. Allah berfirman di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Berarti kalau begitu, kalau rakyatnya saleh, Allah akan berikan pemimpin yang saleh. Sebaliknya, kalau rakyatnya zalim, Allah akan berikan pemimpin yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, karena keterbatasan ilmu yang kami miliki dan referensi kitab yang kami miliki. Demikian, ada yang mau bertanya? Tidak ada, pengen pulang semua ya, Sabtu malam Ahad gitu ya. Dari tadi lihat jam terus ini ya. Baik, kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.